Halo, aku Maya. Aku dari Singkil, Karanggeneng, Boyolali, Jawa Tengah. Aku adalah founder dari Panarima Indonesia. Panarima itu sebuah usaha sosial yang menggabungkan potensi Kota Boyolali untuk memproduksi ekoprint dengan talenta dari penjahit rumahan. Dan melalui penggabungan ini, kami memproduksi sebuah produk ekoprint bernuansa anak muda dari Boyolali. Pertama, belum ada produk ekoprint dari Boyolali, padahal Boyolali itu punya banyak potensi, kayak tanahnya subur buat nanam tanaman apapun, dan masih banyak tanaman-tanaman liar yang bagus untuk produk ekoprint. Lalu inovasi yang kami lakukan itu, produk ekoprint ini diolah menjadi produk-produk yang bernuansa anak muda. Banyak produk ekoprint itu tapi anak muda tuh masih kenalnya dengan batik, padahal ketika diolah dengan fashion terkini, ternyata banyak anak muda tuh tertarik dengan produk ekoprint. Jadi inovasi yang kami berikan adalah kami mengolah produk ekoprint kami menjadi pakaian sehari-hari yang bisa digunakan, sehingga suatu saat nanti ekoprint itu bukan cuma barang-barang yang kesannya eksklusif saja, tapi juga bisa dipakai sehari-hari seperti batik. Kain ekoprint itu mengharuskan kita untuk memakai kain serat alam. Kita nggak bisa pakai kain-kain yang ada serat-serat plastiknya. Setelah kain-kain ini kita siapkan, itu kita harus proses. Jadi serat-seratnya yang masih longgar itu harus kita eratkan supaya dia bisa menerima warna dari daun dan pewarna alam. Prosesnya itu seperti direndam dengan tawas, dengan air panas selama semalam, lalu dengan kapur. Lalu setelah melewati proses yang bernama mordanting itu, kita letakkan daun-daunnya sesuai dengan keinginan kita. Kita gulung rapat, kita lalu dikukus 2 jam. Setelah itu kainnya sudah jadi. Nah, setelah itu kita bisa menjahit kain ekoprint sesuai dengan keinginan kita. Ekoprint itu punya nilai tambah berupa produk eco-friendly, di mana produk eco-friendly ini sangat disukai oleh masyarakat-masyarakat dari daerah kota besar seperti Jakarta, Bali. Nah, karena saya ini sudah sangat jatuh cinta dengan ekoprint, saya akhirnya mulai aktif memasarkan Panarima melalui program-program inkubasi, lomba-lomba bisnis, sehingga akhirnya Panarima bisa menjual produk-produk ke Jakarta dan ke Bali. Jadi untuk pameran itu Panarima ikut 10 kali. Untuk program seperti program inkubasi, pelatihan, atau pengembangan bisnis, Panarima sudah 4 program. Yang pertama itu program dari Makadaya Fellowship 2022, itu program inkubasi dan mentorship dari Bali. Lalu yang kedua itu ada Percaya Project dari Grab dan Womanpreneur Community. Lalu yang ketiga, Panarima mengikuti lomba Krenova atau kreasi dan inovasi dari Boyolali tahun 2023, dan yang terakhir Panarima sekarang sedang mengikuti sebuah program bernama Springboard Elevate Program dari Youth Collab UNICEF. Jadi inovasi kedepannya yang sedang direncanakan oleh Panarima itu, Panarima ingin fokus untuk membangun kebun Panarima. Karena proses ekoprint kan membutuhkan daun-daun, jadi kita mengambil dari alam tapi juga mengembalikan ke alam dengan membuat kebun itu. Nah, ketika kebun ini sudah jadi dan sudah rapi, maka akan melibatkan lebih banyak tukang kebun yang ada di Panarima. Selain itu juga kami ingin memberdayakan lebih banyak penjahit rumahan agar yang menerima manfaat dari adanya Panarima di Desa Karanggeneng ini lebih banyak. Jadi kunci sukses versi saya itu adalah ketekunan. Ketika kita tuh suka atau tertarik sama sesuatu dan melihat potensi dari hal tersebut, sekecil apapun hal itu, kita tetap harus tekun untuk mendalaminya agar kita itu bisa maju dan memajukan hidup banyak orang di sekitar kita. Peran pemerintah daerah Kabupaten Boyolali itu sangat penting untuk UMKM kecil, terutama untuk melatih UMKM itu supaya memiliki jiwa entrepreneur yang kuat, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali. Harapannya Panarima bisa terus terlibat dalam berbagai macam program yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali agar Panarima bisa merepresentasikan produk fashion ekoprint dari Boyolali lebih baik lagi, dan melalui produk-produknya Panarima bisa memberikan dampak lebih luas lagi ke masyarakat Boyolali di sekitar Panarima. Terima kasih. Boyolali Metal! Pemberdayaan menjahit rumahan di
Boyolali. Nah, untuk itu di sini kami telah mengundang Mbak Maya yang merupakan pemilik usaha EcoPrint dan sebagai duta inovasi Kabupaten Boyolali. Selamat siang dan selamat datang Mbak Maya. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan. Begitu juga dengan teman-teman podcast rubrik yang telah mendengarkan. Langsung saja kita ke topik pembicaraan. Apa nama usaha EcoPrint, Mbak Maya, dan sejak kapan usaha itu didirikan? Jadi nama usaha EcoPrint ini aku ambil dari bahasa Jawa Panerimo, yang artinya ucapan terima kasih. Nah, bahasa Jawa itu aku bahasa Indonesia kan jadi penerima. Harapannya itu dengan adanya usaha ini bisa memberikan ucapan terima kasih secara langsung kepada siapapun dan apapun yang terlibat dalam proses kamu berkarya. Nah, penerima ini sudah ada dari Maret 2021. Lalu bagaimana ide fashion EcoPrint muncul dan apa yang menjadi motivasi Mbak Maya di balik berdirinya usaha EcoPrint tersebut? Jadi dulu waktu aku mau lulus di sekitar tahun 2019, aku tuh memang sudah mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Nah, ketika aku mau lulus itu, aku ingin berkarir di bidang yang sama ketertarikanku itu. Tapi sebenarnya aku tuh suka banget sama fashion. Jadi gimana caranya aku mengkolaborasikan fashion sama lifestyleku yang ramah lingkungan. Seiring berjalannya waktu, aku memulai menerima. Akhirnya secara tidak langsung aku bertemu dengan EcoPrint itu dari kain perca yang mau dibuang sama penjahit ruangan yang aku datangi waktu itu. Jadi waktu aku datang ke rumah penjahit ruangan ini, aku tanya, itu ada kain apa kok menarik? Terus habis itu beliau bilang, oh itu kain EcoPrint Mbak, kalau Mbak Maya mau coba nanti saya hubungkan sama teman saya yang ngasih kursus EcoPrint. Tapi terus setelah saya lihat EcoPrint itu kayak gimana sih, terus saya mulai ikut kursusnya, saya lihat cara pembuatannya itu sesuai dengan lifestyle saya langsung suka banget. Lalu gimana nih Mbak respon masyarakat terhadap fashion EcoPrint di Boyolali? Jadi kalau penerima itu mengusung kain EcoPrint dari Boyolali. Nah, emang aku bawanya dari Boyolali karena aku mengambil tanamannya dari Boyolali. EcoPrint itu, aku mulai memahami bahwa di sekitar rumahku itu banyak ibu-ibu yang bekerja sebagai penjahit rumahan. Nah, ibu-ibu yang kerjanya sebagai penjahit rumahan itu karena mereka tuh biasanya butuh pemasukan tambahan, tapi nggak punya waktu untuk keluar dan bekerja karena mereka harus ngomong anak. Makanya mereka jadi penjahit rumahan. Tapi ketika jadi penjahit rumahan, banyak dari mereka tuh yang bergantungnya sama permak pakaian aja. Padahal permak pakaian itu satu kreseknya kayak begitu banyak baju yang harus dipermak itu kayak sekitar 15.000. Padahal rumit gitu mengerjakannya. Padahal mereka tuh punya talent yang harus bisa diberdayakan gitu. Nah, dengan mengkolaborasikan adanya potensi memproduksi EcoPrint sama memberdayakan penjahit rumahan, jadilah produk EcoPrint dari Boyolali. Lalu apa manfaat yang diperoleh penjahit rumahan melalui fashion EcoPrint tersebut? Jadi waktu aku ngobrol sama penjahit rumahan itu, aku emang dari awal mau mempraktekkan fair payment ya. Aku ngobrol-ngobrol biasanya itu kalau jahit satu baju itu berapa, terus habis itu jahit permak itu berapa. Nah, karena di penerima itu kain EcoPrint kan harganya nggak bisa murah, jadi kualitasnya kan harus bagus. Secara tidak langsung aku harus meningkatkan skill mereka kan. Nah, jadi mereka itu pertama aku kasih kayak training simple dengan mengerjakan kain-kain EcoPrint dulu. Terus ketika skill mereka terasa, aku bisa menaikkan biaya pendapatan mereka dengan menjahit satu baju rumahan. Wah, semakin menarik sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita simak iklan berikut ini. Hari ini aku telah jatuh cinta, takkan mampu aku menyangkalnya. Jatuh cinta kepadamu, sosok yang sering menjengkelkan aku, sering menggangguku. Kau permainkan rasa hatiku, namun kini aku berbalik. Jatuh cinta dan bernyanyi la la la, la la la, la la la. Sejauh mana kain EcoPrint ini akan berkembang di Boyolali, misal membuat kampung EcoPrint dan lain-lain?
Jadi kalau membuat karung ekoprint itu aku belum ada gambaran di sana. Tapi ekoprint itu aku melihatnya setelah mempraktekkan sama kurang lebih hampir 3 tahun, ada efek domino gitu. Aku kan ngambil barang-barang, bahan-bahannya itu dari alam. Jadi mengharuskan aku juga untuk mengembalikan ke alam. Nah, yang sekarang aku fokuskan di tahun ini sama tahun depan itu aku ingin meneruskan kebun ekoprint milikku. Aku udah menanam beberapa sudah dari 7 pohon. Mau aku tambahin lagi. Nah, ketika kebun ini sudah jadi, barulah aku mau buka misalnya kelas-kelas atau kayak trip-trip gitu, supaya kebun ekoprintnya Panarima itu bisa jadi kayak sumber pariwisata gitu di Boyolali. Nah, untuk harga ekoprint tersebut ini kan cukup relatif tinggi, berbeda dengan harga batik pada umumnya. Menurut Mbak Maya, apakah mungkin ekoprint ini dijual dengan harga yang mudah dijangkau di pasaran? Ada, menurutku mungkin ya. Itu semua tergantung sama ekoprinternya atau produsennya. Harga yang mahal itu kan banyak yang mempengaruhi ya, misalnya kayak bahan, jam terbang dari ekoprinternya, selera ekoprinternya, terus habis itu juga desainnya. Semakin simpel desainnya, semakin simpel bahan-bahannya, dan konsepnya ekoprint bisa semakin murah. Tapi kalau menurutku sebagai ekoprinter memang itu ada apa ya, kayak aku bisa memahami kenapa ekoprint harganya mahal, karena bikinnya memang susah. Ngomong-ngomong nih Mbak Maya, ekoprint ini sudah dijual sampai mana ya? Puji Tuhan banget, tahun lalu itu Panarima mengikuti sebuah fellowship dari Bali bernama Makadaya Fellowship. Nah, Makadaya Fellowship itu kayak program inkubasi dan mentorship buat usahawan sosial di seluruh Indonesia. Melalui Makadaya ini akhirnya Panarima bisa mulai mengirim ke Bali, ke Jakarta, terus habis itu Jogja dan Semarang itu memang base Panarima sering kirim ke sana. Untuk sekarang ini kan banyak sekali inovasi ekoprint di pasaran. Secara esensial, apa yang membedakan inovasi ekoprint Panarima dengan ekoprint yang lain? Jadi kalau di ekoprint kan memang sekarang lagi seksi gitu ya isunya ya. Tapi kalau menurutku yang membuat Panarima beda dari yang lain itu pertama kolaborasi sama penjahit rumahannya. Di sini memang Panarima itu kerjanya khusus penjahit rumahan. Jadi aku nggak ngasih kain ke konveksi gitu. Penjahit rumahan yang ada di Panarima itu ada 3, dari desa Karanggeneng, desa Mutu, sama desa Mutu. Nah, 3 penjahit ini tuh memang aku pekerjakan ketika kita ada proyek, misalnya kayak kita harus kirim 100 pouch ke Bali, 100 bags ke Bali kayak gitu. Nah, penjahit ini yang memang sudah skillnya sudah bagus itu kami pekerjakan. Terus yang kedua, pengolahan produk Panarima itu kayak khas anak muda banget gitu. Kalau aku lihat kebanyakan yang pakai ekoprint itu orang-orang yang sudah kayak berumur gitu, kayak bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal kalau diolah kayak batik kan sekarang banyak yang modern kan. Nah itu tuh bisa menarik anak muda gitu, dan ternyata ketika aku praktekkan banyak customer anak muda itu yang request. Jadi di Panarima juga yang bikin kita bisa customize produk, misalnya mau yang bentuknya kayak apa gitu di Panarima bisa. Nah, menurut Mbak Maya sendiri nih, apa tantangan yang dihadapi oleh fashion ekoprint dalam membangun pemberdayaan penjahit rumahan? Yang pasti tantangan terbesar itu di pendekatan dulu ya. Jadi kita tuh harus mengerti bahwa kenapa kita tuh melakukan pemberdayaan. Kita nggak bisa langsung datang ke penjahit kayak aku memberikan solusi gitu ke kamu. Padahal belum tentu si penjahit itu merasakan bahwa mereka tuh butuh solusi, belum tentu kayak gitu. Jadi memang harus ada komunikasi yang aktif dari kitanya sebagai usahawan sosial itu buat melakukan pendekatan ke penjahit rumahan. Nah, setelah pendekatan ini berlangsung dengan intens, terus habis itu dengan aktif, jadi mulai kebentuk fondasinya, alasan-alasan yang kuat gitu kenapa kita tuh melakukan kolaborasi, barulah pemberdayaan itu terjadi. Jadi ada benar-benar kerjasama yang mutualisme lah antara Panarima sama penjahit rumahan. Oke, begitu tadi ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, mari kita simak iklan berikut ini. Baik
Baik teman-teman pendengar podcast yang masih stay, kita akan menginjak sesi akhir dari podcast kali ini. Namun sebelum itu, kita pengen tahu apa yang menjadi harapan dan rencana Fashion Ecoprint untuk masa depan. Jadi kalau di masa depan itu memang fokusku sekarang itu membangun kebun Ecoprint. Setelah kebun Ecoprint ini jadi, aku ingin memberdayakan lebih banyak penjahit rumahan. Karena memang esensi dari adanya Panarima itu ya penjahit rumahan sama produk Ecoprint gitu. Nah, kalau misalnya semua ini bisa berjalan dengan lancar, aku ingin mengadakan kelas penjahit halus namanya. Jadi buat anak-anak perempuan yang nggak bisa kayak lanjut ke perkuliahan, aku ingin mereka tuh mengasah skill menjahit khususnya. Karena ternyata setelah aku mendalami ilmu menjahit itu, banyak sekali manfaat yang bisa aku terima. Jadi aku bisa bawa skill ini dimanapun aku pergi, dan itu penting banget buat perempuan itu punya skill yang bisa menghasilkan pendapatan sendiri gitu, sehingga perempuan itu bisa jadi mandiri. Wah, keren sekali ya teman-teman. Dapat kita simpulkan bahwa Fashion Ecoprint adalah sebuah usaha sosial yang didirikan dengan tujuan untuk memberdayakan penjahit di Boyolali dan memberikan kesempatan kerja kepada penjahit rumahan dan memberikan pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang fashion. Lalu saya dengar-dengar Mbak Maya ini adalah salah satu duta inovasi Kabupaten Boyolali. Kalau boleh tahu gimana sih proses Mbak Maya sehingga dapat terpilih menjadi duta inovasi? Jadi tahun ini tuh Panarima ikut kegiatan dari Boyolali Lomba itu namanya Krenova. Pernah dengar? Pernah. Nah, di Krenova itu kebetulan Panarima itu mendapatkan juara 1 di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, melalui lomba Krenova ini akhirnya Panarima dipilih juga untuk bukan tampil sih, lebih ke kayak memajakan produknya untuk kemarin ulang tahun Jawa Tengah itu. Nah, mungkin dari seleksi-seleksi ini ada seleksi internal dari BP3D, kemudian melalui seleksi internal itu Panarima bisa jadi duta inovasi 2020. Nah, untuk menjadi seorang duta inovasi ini dengan menjalani proses yang begitu panjang, apakah ada persiapan khusus yang dipersiapkan oleh Mbak Maya sendiri? Persiapan khusus sih, menurut aku secara khusus banget untuk jadi duta inovasi, aku jujur saja nggak ada ya, karena memang aku menjalankan pekerjaanku aja. Jadi dengan terus berkarya sama memberdayakan, tapi juga aktif mempromosikan. Jadi bukan cuma ikut aja, tapi aku aktif ke lomba, aktif ikut kegiatan yang kemudian kecantol sama si Krenova ini. Jadi yang pasti keaktifan itu sebenarnya. Dengan pengalaman dan proses yang telah dilalui oleh Mbak Maya, mungkin dari Mbak Maya sendiri pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan podcast pada hari ini? Jadi mungkin pesan yang bisa aku kasih ke teman-teman itu yang mau bikin usaha, terutama anak muda. Yang pertama adalah perseverance. Perseverance itu apa ya? Apa ya perseverance itu? Intinya tuh kegigihan gitu. Kalau misalnya kalian mau mencapai sesuatu, kalian harus gigih mencapainya. Jangan memulai sesuatu itu ketika kita tuh sudah punya semuanya. Justru memulai sesuatu itu dari nol, itu malah memberikan kita banyak ruang yang lebih luas untuk kita tuh belajar dan maju gitu. Kayak waktu aku mendirikan Panarima, aku nggak bisa jahit, aku nggak ngerti apa-apa soal fashion, tapi aku start dulu aja sambil aktif cari banyak peluang. Nah, ketika kita aktif itu, maka peluang-peluang itu juga akan ketarik kita dan ikut bantu kita untuk maju. Nah, jadi teman-teman, nama Ecoprint dari Mbak Maya ini adalah Ecoprint Panarima, Ecoprint yang bernuansa anak muda. Didirikan pada tahun 2019, manfaatnya untuk menaikkan pendapat penjahit rumahan dan sudah dijual sampai Bali, Jakarta, dan Yogyakarta. Baik, sayang sekali ya teman-teman, pembahasan seru kita cukup sampai di sini. Tapi tenang saja, minggu depan kita akan bertemu kembali. Jangan lupa saksikan podcast rubrik Himakom setiap hari Jumat pukul 1 sampai selesai. Saya Doa Rintan Desta Permata Hati, pamit undur diri.